Kembali di channel Autonomix dengan Audi dan Satria Katana. Bagas. kita ada bertiga nih kali ini. Ya, yes. Dan lucunya kali ini kita mau sabung apa nih biasanya? Sabung crossover kita. Bukan sabung ayam ya. SUV banci, SUV banci. Benar-benar. Kali ini kita mau sabung crossover, kita mau adu crossover. Dan di sini kita punya 3 kontestan. Tiga-tiganya merek Jepang. Yes. Lagi Samurai. Yang negara lain kalian tuh nggak diajak. Jepang dulu. Tunggu komparasi lanjutnya Jepang, nanti. oke. Nanti. Jepang dulu. Apa aja nih kontestannya? Apa aja? Yang pertama pendatang baru dulu dong. Toyota ngeluarin Yaris crossover. Yaris kok di crossover? Iya. Raja-raja, sang raja Honda HR-V. Siapa sih nggak tahu HR-V? Udah bahas ini dong. Grand Vitara punya history, punya legacy, punya warisan. Grand namanya Vitara udah tuh gede. downgrade. Iya, downgrade itu. Tapi namanya udah lebih lama. Ini sungkem ini. Lah, Yaris juga lama. Percuma, kalian tuh Iya masih sih. baru. Ini nih yang udah established berbelasan tahun. Udah. Sekarang kita bahas aja detailnya kayak gimana. Cek video. Yuk. Oke, jadi sesuai seperti yang kita omongin sebelum bumper, jadi kita akan bahas 3 mobil ini, Ya. tentunya dengan kriteria khusus. Apa aja, Gas? Yes, yang pertama kita akan bahas soal eksterior dulu, langsung lanjut ke interior, Boleh. dan kita langsung lanjut driving. Di Banget mana ya. driving itu kita nilai dari kesenyapan kabinnya, Oke, yaitu boleh. noise vibration harshness. NVH ya? NVH. Nanjak. Oh Tes iya, nanjak. Aduh nanjak. Netizen mau tuh. Pasti tes nanjak. demen. Pasti Ya suka. kan? Satu lagi, FC. BBM ya? BBM-nya berapa? Oke, konsumsi BBM tuh Penting, itu Dan penting. jangan lupa bang, tes drug. Positif apa negatif? Kalau bisa jangan Pakai urin, positif. pakai bahaya. urin. Bukan tes obat, bukan obat drug. Ngedrag. Ngedrag. Tes drag. Ini idenya kurang disempurnakan ini. Udah. Kita lanjut aja. Kelamaan. Cek detail Mulai pertama ini. Yuk. Yang paling baru ya. Yes. Ya, pertama kita ngomongin soal eksterior dari si Yaris Cross dulu ya. Dia punya tema desain ke Asia Tenggaraan banget ya. Crossover itu tegas desainnya dengan lampu yang sipit, bodi tegas di bagian samping sampai ke belakang. Ini sebenarnya lu berdua pada dengerin gua gak sih? Ini bolong banget. Ini bisa buat Apa? burung walet nyarang nih dalam Nggak sini. ada itu buat Belut juga bisa masuk sih. Nggak sekecil itu gua. Ini tombol reset ini buat masukin. Oh gitu. Ini muka juga Toyota cemberut banget. Market share turun atau gimana sih? Berusaha enggak. mengejar lawan kayaknya. Enggak, sekarang desainnya tuh mulai disamakan. Kayak si kakaknya Corolla coret. Oh iya. Oh, iya, sama-sama coret. Iya. Sama-sama sama-sama coret. coret. Iya, jadi disamakan kan. Udah. Ini bahasa desain. Desainnya udah cukup. Rajanya desain kayak gimana? Oh. Udah sekarang boleh. rajanya yuk. Oke, giliran Honda HR-V dan ini mobil yang kalau kalian tutup logonya aja ini tahu sebuah Honda HR-V. Iya, Karena tambahin laku. lagi logo di sini. Changhong, Daikin. Ya. Gua Udah ada logo nungguin RS, adem, udah ada adem. logo RS Gua yang nungguin paling adem mahal. nih. Enggak ada adem. Dan mobil ini punya konsep tuh metroseksual. Jadi cowok bisa pakai, cewek bisa minta dibeliin sama ya kalian tahu siapa. Lupa Tapi kartu. gara-gara metroseksual ini aja nggak dipenting, males. Honda bikinnya cuan-cuan mulu. Sorry ya. Kita nggak punya cukup waktu karena mobilnya laku. Bikinnya banyak. Ya udah. Alah. Ngomong yang si comeback tuh Wih, katanya. ayo, Yang bawa nama-nama ayo. Vitara. Raja ini. Nah, sekarang kita bahas desainnya si Grand Vitara. Ini desainnya lebih dewasa, lebih gagah. Punya heritage, darah biru dia, gimana pun juga. Punya darah Grand Vitara lama. Jadi desainnya tuh Bang, jelas darah biru gitu loh. berarti Krishna dong. Itu toko oleh-oleh nggak endorse, nggak usah ngomongin, biarin aja. Yang pasti tuh dia desainnya bold, Mobil berani. mukanya kok kayak mainan anak gue bisa ngaca nih. Iya, ini chrome itu artinya luxury, mewah. Itu menunjukkan simbol status. Trim paling laris tuh chrome semua. Seleranya orang nunjukin. kalau hidup di 2000-an awal tuh kayak Nunjukin gini. usia seleranya. Wah, ngomong-ngomong usia. Kalau ngomong usia kita bahas interior aja deh. Yang pasti desainnya ini mantap. Alah, kan main Friendster deh. Udah kita main thread aja. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior si Yaris Cross yang memiliki desain yang sekarang karakternya itu sama dengan kayak Toyota kekinian, kayak misalkan si Veloz dan juga Vios. Dia juga terkesan lebih premium berkat pemilihan material-material yang ada di dashboardnya. Ada kulit, ada glossy-nya juga, dan ada aksen biru di sini yang menandakan kalau ini adalah sebuah Toyota elektrifikasi. Interiornya juga terasa lebih premium berkat hadirnya ambient lighting dengan 14 warna, dan di antara ketiga mobil yang kita tes ini, pengaturan kursinya udah elektrik nih buat driver, enak kan? Terus dia juga sudah dilengkapi panoramic roof yang tinggal pencet-pencet aja. Nggak perlu buka tutup kayak tudung saji di warteg.
Tapi nih ya, panoramic roof gini kan biasanya cepat bikin panas nih. Itulah kenapa kita menyarankan kalian memasangkan kaca film Solar Guard Black Phantom biar Yaris Cross ini lebih adem dan tampilannya lebih matching. Karena Yaris Cross ini kan warnanya udah two tone. Nah, ngomongin soal fiturnya, dia juga sudah lengkap karena udah disediakan full digital speedometer dengan head unit yang sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto, serta wireless charging yang dilengkapi stopper biar kalau kita ngecas di wireless charging ini, HP-nya nggak kemana-mana. Oke, barusan disinggung-singgung ya masalah warteg belakang. Biarin, yang jelas di Honda HR-V ini desainnya, interiornya, dashboardnya ini kelihatan paling minimalis dan kelihatan paling mature ya, atau paling dewasa dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia tuh desain dashboardnya tuh kayak turunan dari Honda Civic, bukan upclass dari versi di bawahnya, nggak kayak ya kalian tahu kan ya. Dan untuk material, Honda tuh biasanya fit and finish-nya agak kurang bagus ya. Tapi di sini fit and finish-nya nih jauh lebih bagus. Tapi emang untuk material, untuk beberapa soft touch-nya ini nggak terlalu soft ya. Begitulah. Untuk fitur, tentunya kita juga punya beberapa fitur yang berbeda dengan rival-rivalnya. Pertama, ada pedal shifter. Kedua, remote-nya ini bisa remote engine start nih, bisa dipencet buat nyalain AC-nya. Lalu dia juga ada air vent diffuser. Jadi ini bisa memecah untuk arah anginnya sesuai kebutuhan kita, mau yang seperti biasa atau yang dia lebih nyebar ya. Dan ada Honda Lane Watch, belok kiri bebas nabrak. Di belakang juga masih ada lampu yang elektrostatik. Keren kan? Dan juga kursi belakangnya itu sudah ultra seat. Di tengah sini ada tempat penyimpanan dan untuk electronic parking brake-nya dia sudah elektronik nih. Nggak kayak SUV sebelah yang masih pakai otot. SUV masa kini kok pakai otot yang parkir. Nah, kalau sekarang giliran gua di si Grand Vitara. Ya memang dia interior paling rame sih ya dibandingin kedua rivalnya. Tapi gue cukup apresiasi penggunaan beberapa material-material yang terang ini bikin dia kelihatan lebih mewah, lebih luxury. Dan desainnya memang dibalikin lagi ya, ini mirip banget sama si Baleno. Cuma ini kayak kesannya kayak lebih tinggi versi SUV-nya dari Baleno. Feature, ngomongin soal feature. Emang ini masih pakai rem parkir otot, tapi ini kan SUV, harus agak berotot dikit lah, olahraga dikit lah, malas banget sih. Nggak, rem parkir aja maunya pencet-pencet. Tapi dia tetap punya fitur yang tidak dimiliki oleh kedua rivalnya. Contoh pertama adalah dia punya head-up display. Rival-rivalnya nggak punya head-up display. Dan satu lagi, ngaku-ngaku punya panoramic roof. Ini punya panoramic sunroof, gede, bukaannya gede banget. Jadi kalau dalam masa kampanye ini kalian bisa berdiri dan nyapa rakyat, dada-dada ke rakyat dengan gampang. Selain itu juga ya, fitur-fitur standarnya seperti head unit yang udah Android Auto dan Apple CarPlay sudah standar, plus dia sudah punya wireless charging. Ngaku-ngaku mobil modern tapi nggak ada wireless charging. Mana sih? Dan di antara ketiga mobil ini dia doang yang sudah dilengkapi dengan spion dengan auto dimming, electrochromatic ya. Jadi dia bisa meredup dan menyesuaikan dengan kondisi cahaya di bagian belakang. Fitur lainnya adalah pedal shift sudah standar untuk menunjang kedinamisan berkendara dari mobil ini. Kita langsung cek bagasinya, kapasitasnya seperti apa. Yuk. Nah, mobil-mobil kayak gini kan dipakai juga buat kita healing-healing ya, atau mungkin mudik. Jadi kita juga tentunya harus komparasi untuk bagasinya. Dan yang bisa ditendang cuma mobil ini ya. Tapi kuncinya nggak lagi di saya. Kita akan coba dengan barang yang sama. Oke, dan kita udah nyobain semuanya dan memang karakternya beda-beda dan barangnya semua bisa masuk ya. Kalau di Honda, dia bisa masuk semua tapi nggak ada covernya di atasnya. Jadi kelihatannya kesannya lega. Di Grand Vitara, kesannya kayak kecil ya, tapi ternyata dia lumayan dalam, jadi barang juga bisa masuk. Dan secara angka emang yang paling gede mobil ini dan kita lihat masih bisa ada space sisa seperti ini dan masih bisa ditutup. Seperti itu.
waktunya kita masuk ke sesi driving. Oke. Nah, tentunya yang pertama Siap. akan kita bahas adalah si anak baru dulu ya. Ya pasti lah. Yaris Cross dulu. Mesin dulu. Kita bahas soal mesin dulu. Kenapa? Karena si Yaris Cross ini, gue berani bilang nih, Yaris Cross ini punya mesin yang paling canggih di antara ketiga mobil yang kita tandingin. Ya, Kok bisa? Kenapa? Iyalah, karena dia full aktif hybrid, ya kan. Dan Toyota punya sejarah panjang soal hybridnya. Lah gue juga hybrid. Tapi hybridnya mahal. Kalau gue full time aktif. Jadi saling menyinggung ini. Iyalah. Monggo berantem. Enak diem aja. Monggo. Iya, nah. Gimana? Dan dia punya performa yang responsif banget karena kebantu sama motor listriknya. Dan kebetulan di Tamandayu ini kan nanjak terus nih jalannya. Kita coba ya, tarik. Tuh, motor listriknya langsung ngebantu. Suara mesin masuk tapi. Oke, gue nggak bisa bilang itu sih, nggak bisa dikomen sih. Emang masuk bener. Tapi soal mesin dia yang paling responsif. Oke, yang belakang Iya. lah, yang hybrid yang lain katanya. Gimana ya? Kalau menurut gua kalau mesinnya udah cukup mumpuni, ngapain pakai full hybrid? Iya sih, bener. Mumpunin apanya dulu tuh? Mumpuni Mas? dalam artian keiritannya masih dapat, performanya masih cukup. Ya mal hybrid cuma buat ngeboost aja lah, ngebantu dikit aja biar tambah irit. Udah itu doang. Iya, tapi baterainya susah banget ngecas. Ya. Hybridan. N aja cukup. Dah. VTEC, VTEC malah ya. VTEC 1500 cc 121 PS kan. Itu kalian hafal banget. Iya, itu mesin basisnya dari tahun 2008. Nggak Iya. apa-apa, itu buktinya kalau durable. Durable atau cuannya banyak. Iya sih. Udah. Mesin udah cukup lah. Kita Iya. bahas handling. Handling lah. Namanya mobil listrik itu handlingnya itu harus fun. Kenapa? Karena kita yang nyetir. Ya udah gimana? Gimana Lu, handling? handlingnya gimana? Handlingnya Honda HR-V yang pasti fun, khas Honda ya. Setirnya itu punya setir yang bagus, handlingnya juga oke, responnya juga bagus, dan ditambah dengan karakter berkendara itu yang sporty. Kurang apa? Sporty alias keras. Crossover. Keras banget, penumpang belakang disiksa. Emang namanya crossover itu cenderung memang kaku. Keras. Kaku bukan berarti keras. Iya, lebih Udah. Emang Yaris Cross gimana nih mobil ini? Iya, Emang enak? bantingannya juga emang lumayan parah sih sebenarnya. Nggak lebih enak Kabur jauh, belakang. kan? Iya sih. Di belakang ini kerasa digubrak-gubrakin. Iya, Yaris Cross. Mending kaku sekalian HR-V. Grand Vitara gimana sih? Oh, kalau Grand Vitara sih ya paling comfort lah, gimana nih, dan terus semuanya Mobil stroke-nya bapak-bapak. panjang. Nah, lu beli mobil mau nyaman dong, masa lu taruh anak di belakang gubrak-gubrak pusing gua mau ntar. Bapak-bapak. Orientasinya emang Iya dong, keluarga mau nyaman. Udah seharian hidup keras cuy, naik mobil masih harus keras. Di crossover tuh biasanya disetir sendiri, Pak. iya, asik Gitu. dong. Ini kan kita mikirin keluarga, bukan mikirin sendiri. Ya udah. Next, fitur, apalagi fitur safety. Fitur safety, TSS udah lengkap Toyota. Oh, kemarin media test drive nggak enak-enak banget loh ya. Terus Udah, lu diam ya. Belakang Belakang Gua lagi lihat sunroof, gua lagi lihat sunroof. Belakang dim. Honda Sensing itu punya fitur itu yang lebih bisa diandalkan. Kenapa? Waktu LKAS-nya jalan, RDM-nya jalan tuh mobil di tengah. Iya nggak? Termasuk belok-belok. Mesti ke pinggir dulu sih, deketin garis. Crossover tuh ngomong fitur. Ujung-ujungnya sih sebenarnya ya crossover ya. Kenapa sih dibikin crossover? Itu mobil lebih tinggi kan? Mobil lebih tinggi, ground clearance lebih tinggi, dan ujung-ujungnya apa? Nyaman. Ya udah kasih lah. NVH paling penting. Itu, lu naik mobil nggak mau pusing-pusing, nggak mau capek-capek, maunya nyaman. Sekarang paling nyaman siapa? Ya to the point aja, Grand Vitara lah. Ya gue sih nggak ada ambient sound NVH-nya sih. paling bagus. Apaan ini? Nggak ada ambient sound tapi ada special effect suara mesin gruk. Ya, Ya kalau ngomong iyalah. NVH, ya Honda HR-V memang bukan yang paling kedap di kelasnya. Tapi emang kalau konsumen Honda itu emang butuh suara mesin irgasm. Irgasm cenggo. Irgasm tuh 6 silinder V8. Ya udah kita adu aja deh NVH-nya kan. Yes. Kita kan Seperti bawa apa? dB meter ya. Nah, bawa ya, bawa. dB meter ya. Satu-satu ya ntar ya. Benar. Lo aja yang ngudi ya. Oke, Yang ngudi ya. gue yang Oke. uji semua. Oke, yuk kita gantian nih. sekarang. Gantian. Oke, sekarang kita akan ukur kekedapan kabin. Kondisinya adalah semua AC mati, sirkulasinya nyala, kaca tertutup semua. Kita coba idle-nya berapa, sama jalan satu putaran ini berapa. Kondisinya sepi ya. Kita lihat berapa. Mulai dari Yaris Cross. Jalan.
Sekarang giliran Honda HR-V. Idle. Oke, sekarang jalan. Oke, sekarang giliran si Grand Vitara. Kita lihat idle-nya dapat berapa. Oke, sekarang kita jalan. Soal pengeremannya, si Yaris Cross ini nggak jadi yang paling unggulan sih. Kenapa? Karena nggak bisa ditakar remnya. Ya, tapi kan karena ada regeneratif brakingnya. Iya sih benar. Gimanapun HRV itu paling enak. Ya, setuju. Pedal-pedalnya Iya sih paling enak. Paling manusiawi lah. Tapi gue mild hybrid juga rem gue bisa ditakar loh malah. Nah, GV tadi gue udah coba, enak loh. Mild hybrid Ternyata- tapi remnya Tapi bisa emang ditakar. ya, Yaris Cross itu gue juga udah nyobain ya. Entah remnya tuh agak kayak virtual tuh gimana Iya, gitu iya, ya. Kayak, bener. kayak nggak enak jadinya. Dia gitu sinkronisasi antara regenerative braking sama mechanical brakingnya tuh kayak off ya. nyobain. Nah, itu dia, benar. Kalau gue Pas. bilang sih. Cuma emang untungnya di sini pengereman ada tenaga yang nggak terbuang sia-sia. Ya, kalau Oke. mobil gue ngeloyor, gue juga bingung. Nah, kalau kita ngomongin kenyamanan lagi ya, selain NVH, bantingan, ada satu hal lagi yang bisa bikin lebih komplit. Ah, apa tuh Bang? Kebetulan mobil gue adalah mobil satu-satunya Suzuki yang nggak pakai solar guard. Jadi kayak kurang komplit gitu loh nyamannya tuh. Dan kita mobil pribadi kita masing-masing udah pakai solar guard Iya, ya. jadi mendingan ditambahin solar guard biar komplit nyamannya. Ya. Karena penolakan panasnya juga bagus. Mobil sekarang kan banyak kan black semua kan. Bener. Black Phantom bikin tampilan tuh jadi lebih hitam, lebih maco. Maco misterius buat, gitu ya. Cocok buat crossover. Apalagi atapnya hitam gini kan. Betul. Nah, betul. Nyamannya jadi totalitas juga tuh. Betul. Mantap. Quarter mile. Quarter mile. Quarter mile. Oke, kita akan melewati tanjakan dengan kemiringan sebesar 12 derajat seperti yang kelihatan di Vehicle Information Yaris Cross ini. Dengan kondisi di mana bagasinya penuh ya, sama kayak
pas tes bagasi tadi dan dengan kondisi penuh 5 penumpang. Say hi. Sekarang yuk kita cobain. Nah, di tanjakan ini kita akan melakukan stop and go. Jadi kita di sini stop dulu dengan kemiringan 12 derajat. Iya. Oke, sekarang kita coba. Oke. Karena ada hill start assist, jadi EV-nya take over dulu sebelum mesinnya nyala. Dan dengan mudah kita bisa nanjak. Oke, sekarang giliran Honda HR-V, The King, sang raja. 121 PS L15, masa nggak kuat sih ya? Kita cobain, kita buktiin aja deh. Sekarang kita akan nanjak, sama full load, 5 orang, AC nyala juga, bagasi juga masih sama fullnya, dan kita akan coba di tanjakan yang sama. Oke, jadi kita mulai nanjak di tanjakan yang sama, dan kita akan stop and go ya. Oke. Full stop, brake hold nyala, kita coba lepas, ada hill start assist, dan kita gas. Dia main di 2000-an, ini udah cukup kuat ya untuk nanjak dengan full load seperti ini. Naik ke 2000 lebih sedikit, dan sudah aman buat nanjak di tanjakan yang sama. Nah, sekarang gilirannya si Grand Vitara nih nanjak seperti ini. Dia 1500 cc, mild hybrid, dia pakai ESG. Jadi kalau akselerasi dari bawah harusnya dibantu sama generator untuk bantu torsinya. Kita lihat seperti apa. Oke, kita mau masuk ke tanjakan. Oke, dan kita tahan dikit di sini. Sampai 0. Lepas ada hill start assist-nya juga dan kita gas. Malah ESG-nya nggak jalan loh. Ini kalau lihat di sininya engine naik di 2000-an, dia nanjak, motornya sama sekali tidak membantu malahan. Baterainya 2. Karena baterainya mungkin kayaknya tinggal 2, jadinya kayak kurang ngebus. Jadi baterai harus agak penuh baru dia membantu sama ESG. Tapi RPM 2000 udah lebih dari cukup untuk membawa mobil ini nanjak ke tanjakan tadi. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan 3 crossover ini. Kesimpulannya adalah, tunggu dulu sebelum kesimpulan. Iya. Ada yang masih penasaran. Konsumsi Fuel consumption-nya BBM. seperti apa? Benar. Jadi fuel consumption-nya kayak begini hasilnya. Menang lagi. Ya, mesinnya 2 curang. Iya sih, emang hybrid aktif. Udah. Lu punya duit, lu punya kuasa. Ada. Percuma hybrid. HRV rajanya. Penjualan lagi Cuma dibahas. pantun-pantun gitu lah jadi. Lama-lama kita jual lenong lah. Iya nih makanya. Pan. Udah. Jangan. Oke. Udah. Kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulan dari masing-masing mobil ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian pilih Grand Vitara, kalian akan menemukan mobil yang nyaman. Dia kedap, dia nyaman, travel suspensinya panjang, jadi dia cukup untuk menemani kalian sehari-hari dengan nyaman. Itu karakteristiknya si Grand Vitara. Biarpun drivingnya nggak terlalu gimana banget. Yes. Oke. Yang Next-nya. kedua. Nah, kalau Yaris Cross itu buat kalian yang pengen mencari performa maksimal dengan keiritan konsumsi bahan bakar yang ciamik. Ya, oke Toyota hybridnya udah panjang sejarahnya kan. Dan fitur juga lengkap, terlebih udah ada Toyota Safety Sense. Ya kan? Mobil mainstream ya. Ya emang mainstream sih, tapi yang pasti-pasti aja lah. Nah, betul. Ya sih, oke lah. Dan Terakhir. The King, sang raja, Honda HR-V. The real crossover nih, karena dia jualan lebih dulu lah ya, dan paling laku lah ya. Ya. Quantity Dan- lah. Lebih pasaran lagi. Iya. Tapi emang yang ditawarkan dia punya sensasi sporty khas Honda. Handlingnya fun, pedal-pedalnya juga oke. Bantingannya emang sedikit kaku, tapi cocok juga kalau kalian pakai di dalam perkotaan. Tapi buktinya juga kita ke daerah kayak gini juga nggak mentok, masih bisa-bisa aja. Ya, coba nyeksa punggung. Gak apa-apa, namanya juga healing. Gubrak tuh. Tapi tetap tiga-tiga aja punya satu kekurangan. Ada benang merahnya ya? Ya, ada benang Apa merah. tuh? Tiga-tiganya nggak pakai solar guard. Oh pantes, panas itu dari dia. tadi. Dari tadi kan panas Bener-bener. tuh. Makanya kalau kalian mau upgrade ke kaca film Solar Guard, kalian bisa langsung pakai kode voucher di bawah ini dan kalian akan langsung mendapatkan ekstra diskon di Tokopedia.
Mantap, mantap, mantap. Oke, kayaknya itu aja ya dari Autonext kali ini. Tapi sebelum itu, kita mau ucapkan terima kasih pada teman-teman dealers yang ada di Surabaya yang udah pinjemin kita mobil. Honda Surabaya Center yang udah pinjemin Honda HR-V. Thank you. Lalu Thank you ada banget. Asri Motor Toyota yang udah pinjemin Toyota Yaris Cross. Dan juga UMC Suzuki yang udah pinjemin Thank you juga. kita Suzuki Grand Vitara hybridnya. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak dealer terhadap hasil review kali ini. Masih kita nyela-nyela juga Kita sih. nyinyir-nyinyirin juga Banyak tetap. celahnya malah ya. Bener. Oke, selesai sudah komparasi kita kali ini. Gue Bagas Setrio. Satria Katana. Audi. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya dari Autonet Max. Yaudah, kita Balik langsung ya? aja balik ya. Ya, baiknya Naik. apa? Velos aja. Tuh, kan yang paling realistis terjangkau. Velos sih jadi Iya, bisa. makanya pinjem doang kan? Pinjem doang. Tadi Velos mau aja. espresso kan? Oh gitu. Iya.